Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa. Ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negara Arab. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, teori Mekkah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snouk Hagroni, William Sutherland, Bernard Fleck, dan Jim Pisnapel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Lalu apa yang menjadi dasar teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat. Hal ini diyakini para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekkah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leer. Menurut teori Mekkah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adanya permukiman Islam di tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekkah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekkah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Hamir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebut Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adanya upacara Tabot atau Tabuik. Upacara Tabot diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara Tabot memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi Maududu Lompado di Cikoan Takalar, Sulawesi Selatan. Strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam yang paling terkenal pada awal masuknya di Indonesia ialah perdagangan, tetapi selain itu masih banyak strategi lainnya yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Strategi dakwah dilakukan melalui berbagai metode dan umumnya datang dengan damai. Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di seluruh dunia, sebetulnya peradaban Hindu-Buddha lebih dulu merebak di Indonesia. Disebutkan dalam buku Sejarah Islam Nusantara tulisan Rizm Aizid, ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pendakwah untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah yang masuknya Islam ke Nusantara adalah yaitu 1. Perdagangan, seperti yang disebutkan sebelum. Strategi dakwah Islam yang paling terkenal dan banyak diketahui ialah melalui jalur perdagangan. Mulanya para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga.
Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga itulah agama Islam mulai dikenal dengan diikuti oleh penduduk pribumi. Oleh karena itu, pedagang berperan penting dalam upaya penyebaran Islam. 2. Pendidikan. Selain perdagangan, Islam juga disiarkan melalui strategi pendidikan, artinya para pendakwa membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan berbagai ilmu hingga berujung menjadi ahli dan bidang agama Islam. Setelah mereka menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya hingga meluas ke seluruh penjuru Nusantara. 3. Perkawinan. Perkawinan juga tak kalah penting yang termasuk ke dalam salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Para pedagang muslim yang memulainya hingga berujung menetap di Indonesia. Jadi banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. 4. Kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya adalah strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. 5. Tingkat sosial. Ada juga strategi tingkat sosial dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Cara itu dilakukan dengan mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkat sosial tinggi. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga teman-teman dapat memahami yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.